Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitratul Hasanah dengan NIM 2405215 dan rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Randy Saputra dengan NIM 240521130 sebagai pemateri. Saya Tata Dwi Regina dengan NIM 240521137 sebagai pemateri. Baik, saya dengan Mutia Rahmawati dengan NIM 24052051 sebagai pemateri. Dan saya Trizanda Sari dengan NIM 240522138 sebagai pemateri. Nah, sebelumnya di sini ada peta konsep dan di sini kami akan membahas satu persatu mengenai demokrasi parlementer dan terpimpin di Indonesia, di mana itu mulai dari definisinya, timeline demokrasinya, ciri-ciri demokrasinya, dan juga bagaimana kondisi dan karakteristik dari setiap demokrasi tersebut. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama, di sini akan disampaikan oleh rekan saya Trizanda Vianasari kepada Zanda, disilahkan. Baiklah, kepada moderator, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi demokrasi parlementer. Nah, demokrasi parlementer ini terjadi tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia setelah kemerdekaan hingga tahun 1959. Nah, pada masa ini, sistem pemerintahan menggunakan sistem parlementer, yaitu kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, posisi presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara saja. Hmm. Nah, dalam sistem ini, pemerintahan atau eksekutif bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan masa jabatannya sangat bergantung pada dukungan mayoritas di sana. eh, dalam sistem pemerintahan parlementer ini, partai-partai parlementer eh, bekerja terjadi pergantian kabinet dalam waktu yang singkat. Nah, kelebihannya yaitu pembuatan kebijakan cenderung lebih cepat jika pemerintah memiliki dukungan mayoritas yang kuat di parlemen. Selanjutnya yaitu timeline demokrasi parlementer. Yang pertama yaitu pada tanggal 19 Juli 1956, yaitu pembahasan ejaan bahasa Indonesia. Nah, pemerintahan Indonesia pada masa ini mulai membahas penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia untuk menciptakan penggunaan bahasa yang lebih teratur dan sesuai dengan perkembangan nasional. Selanjutnya yaitu 5 Juli 1959, yaitu Dekret Presiden. Nah, pada masa ini, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Soekarno. Dekret ini mengakhiri demokrasi liberal dan memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 karena konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru. Nah, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 1957 terjadi deklarasi. Deklarasi Juanda diumumkan oleh Juanda Kartawijaya. Isi deklarasi ini menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia eh, laut di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Deklarasi ini memperkuat kesatuan wilayah negara Indonesia pada saat itu. Nah, selanjutnya 1950 yaitu pembentukan slide berikutnya belum, guys. Nah, pada tahun 1950 pembentukan sistem kabinet parlementer. Nah, pada tahun 1950 ini Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi liberal di mana menggunakan kabinet
parlementer. Dalam sistem ini, Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Jika parlemen tidak percaya, maka bisa saja kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 September 1955, yaitu terjadinya pemilu pertama di Indonesia. Indonesia melaksanakan pemilu pertama untuk memilih anggota DPR dengan konstituante. Pemilu ini menjadi bukti pelaksanaan demokrasi karena dapat memilih wakil rakyat secara langsung. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zanda. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tata Dwi Regina. Kepada Tata dipersilakan. Next. Itu lang din. Like. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian selanjutnya saya akan membahas materi mengenai ciri-ciri demokrasi parlementer. Nah, yang pertama ada ciri-cirinya yaitu kedudukan parlemen yang sangat kuat, yang dimana DPR memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, parlemen juga dapat memberikan dukungan atau menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Kemudian ada banyak partai politik yang berkembang atau disebut juga dengan multipartai. Nah, pada masa ini muncul banyak partai politik dengan berbagai ideologi dan kepentingan, yang dimana sistem multipartai ini membuat kehidupan demokrasi menjadi lebih aktif, tetapi juga menyebabkan persaingan politik yang tinggi. Kemudian ada yang ketiga, kabinet sering berganti karena koalisi partai politik mudah pecah. Nah, karena tidak ada partai yang benar-benar dominan, pemerintah dibentuk melalui koalisi beberapa partai. Nah, koalisi ini sering mengalami perbedaan pendapat sehingga kabinet tidak bertahan lama dan sering terjadi pergantian pemerintahan. Nah, selanjutnya ada menteri-menteri bertanggung jawab pada DPR. Nah, yang dimana menteri dan perdana menteri harus bertanggung jawab, harus mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahan kepada DPR. Nah, jika DPR tidak setuju atau kehilangan kepercayaan, maka kabinet dapat dibubarkan. Next. Nah, next saya akan menjelaskan kondisi politik pada masa demokrasi parlementer, yang dimana pada masa demokrasi parlementer ditandai dengan sering terjadinya pergantian kabinet. Nah, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa koalisi politik Indonesia saat itu belum stabil karena kabinet mudah jatuh akibat konflik politik dan mosi tidak percaya kepada DPR. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ada 7 kabinet pada masa demokrasi parlementer ini, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959, yang dikenal dengan Zaken Kabinet. Nah, karena eh, dinamika politik yang tinggi, maka tercatatlah 7 kabinet yang silih berganti dengan waktu yang relatif singkat. Nah, yang pertama yaitu Kabinet Natsir pada tahun 1950 sampai 1951, yang dimana fokus utamanya yaitu menjalankan program integrasi Irian Barat dan juga memperkuat ekonomi rakyat. Nah, kejatuhan kabinet ini disebabkan karena adanya mosi tidak percaya dari PNI mengenai peraturan pemerintahan tentang DPRD yang dianggap terlalu menguntungkan Masyumi. Nah, kemudian yang kedua ada Kabinet Sukiman pada tahun 1951 sampai 1952, yang dimana fokus utamanya yaitu keamanan dan ketertiban serta peningkatan kemakmuran. Yang dimana jatuhnya kabinet ini disebabkan karena adanya skandal penandatanganan bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang dianggap melanggar prinsip politik luar negeri atau disebut juga dengan bebas aktif. Kemudian yang ketiga ada Kabinet Wiloko pada tahun 1952 sampai 1953, yang dimana fokus utamanya yaitu pada persiapan pemilu dan juga menyelesaikan masalah ekonomi. Nah, kabinet ini karena terjadinya peristiwa Tanjung Morawa atau disebut juga dengan pemberontakan tanah di Sumatera Utara yang memicu adanya mosi tidak percaya dari Serikat Tani dan juga parlemen. Kemudian yang keempat ada Kabinet Ali Sastromijojo pada tahun 1953 sampai 1952, yang dimana pada masa kabinet ini
mendapatkan prestasi terbesar, yaitu berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Nah, jatuhnya kabinet ini disebabkan adanya masalah pergantian pimpinan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 sampai 1956. Nah, prestasi terbesar pada masa kabinet ini yaitu berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan juga konstituante. Nah, jatuhnya kabinet ini disebabkan karena tugas utamanya dianggap sudah selesai setelah pemilu terlaksanakan. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastromijojo II pada tahun 1956 sampai 1957 yang merupakan kabinet pertama hasil pemilu 1955. Nah, fokus utamanya yaitu pada pembatalan perjanjian KMB atau disebut juga dengan konferensi meja bundar. Nah, jatuhnya kabinet ini disebabkan karena mundurnya menteri-menteri dari Masyumi dan munculnya berbagai gejolak di berbagai daerah yang disebut juga dengan PRRI atau Permesta. Yang ketujuh ada Kabinet Juanda, yaitu pada tahun 1957 sampai 1959, yang dimana pada masa ini mendapatkan prestasi terbesar yaitu mencetuskan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang menetapkan wilayah laut teritorial Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, jatuhnya kabinet ini disebabkan karena jatuhnya ke kabinet ini karena setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menandai kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 dan dimulainya masa demokrasi terpimpin. Baik, next. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi politik demokrasi parlementer. Nah, terjadinya konflik internal yang pertama yaitu ada terjadinya konflik internal antar golongan politik, yang dimana terutama pada antara kelompok Islam seperti Partai Masyumi dengan kelompok politik lainnya. Nah, persaingan ini sering terjadi karena masing-masing pihak ingin memperoleh kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan. Yang kedua ada Konstituante Republik Indonesia mengalami kebuntuan dan merumuskan dasar negara dan dalam konstitusi baru. Nah, perbedaan pendapat mengenai dasar negara menyebabkan proses penyusunan undang-undang dasar tidak dapat diselesaikan. Kemudian yang ketiga ada ketegangan antara Soekarno dan Angkatan Darat semakin meningkat akibat perbedaan pandangan politik dan berbagai intrik pemerintahan. Nah, situasi ini memperburuk keadaan politik nasional. Kemudian yang keempat ada pola politik pada masa ini dipengaruhi oleh banyaknya partai politik atau disebut juga dengan multipartai. Dengan adanya kebebasan berpendapat serta munculnya berbagai partai dengan ideologi yang berbeda-beda, maka terjadilah persaingan antar politik yang sangat kuat yang menyebabkan pemerintahan sulit mencapai kestabilan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Gata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mutia Rahmawati. Kepada Mutia dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi parlementer. Nah, pada pelaksanaan demokrasi parlementer atau liberal ini, Indonesia menggunakan sistem parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Karena kenapa? Karena pada pidato Soekarno di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa UUDS Undang-Undang Dasar sementara ini dapatlah digantikan jika situasi dan kondisi sudah dapat memungkinkan. Nah, selain itu juga artinya apa? Pemerintahan perlu membentuk berbagai macam-macam lembaga negara dan majelis permusyawaratan rakyat. Selain itu juga ada faktor lain seperti gelombang para pemuda yang masih kentara karena menganggap Undang-Undang Dasar 1945 ini masih fasis dan nerdemokrasi. Selain itu juga ada tokoh-tokoh senior seperti Soekarno dan juga Muhammad Hatta
yang tidak menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai option untuk menggantikan Konstitusi RIS 1945 dan juga Supomo yang tidak mempertahankan perumusan dasar negaranya. Nah, jadi notabene untuk Undang-Undang Dasar 1940 Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu digunakan notabene karena Undang-Undang 1945 itu harus mencapai mekanisme konstitusi yang sesuai. Nah, dalam sistem ini Kabinet dan Perdana Menteri bertanggung jawab penuh kepada parlementer atau DPR. Nah, parlementer ini memiliki kekuasaan yang penuh dalam mengatur jalannya pemerintahan. Nah, pada masa pelaksanaan demokrasi parlementer ini juga munculnya sistem multipartai atau banyak partai, di mana tercatat ada 40 partai dan ada partai besar seperti PNI dan Masyumi. Nah, karena banyaknya partai tersebut menyebabkan persaingan politik yang semakin besar karena setiap partainya ingin memperoleh kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan dan intervensinya dalam pemilihan kader-kadernya itu juga ada dalam persaingan yang cukup kuat dan masih ada rezim kekuasaannya tersebut. Nah, akibat persaingan antar partai ini, kabinet sering berganti. Nah, dalam waktu yang singkat, banyaknya kabinet ini yang silih berganti, kondisi ini membuat pemerintahan itu cukup tidak stabil dan program kerja pemerintah tidak berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaan demokrasi parlementer ini dibebaskannya kebebasan pers, di mana lembaga itu berusaha optimal karena adanya mosi dan koalisi. Kemudian juga kebebasan pers ini masyarakat juga boleh untuk berkumpul dan berserikat. Itu tercatat boleh terkenang itu ada peristiwa di mana Dr. Halim menyampaikan kritik tajam kepada Soekarno. Nah, dari itu semua akhirnya pelaksanaan demokrasi parlementer itu runtuh karena konstitusi yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar serta gagasan baru tentang perumusan dasar itu gagal untuk mencapai kesepakatan mengenai dasar negara. Nah, kegagalan ini memperburuk kondisi politik yang ada di Indonesia dan keamanan di Indonesia. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk mengakhiri demokrasi parlementer ini dan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu karakteristik demokrasi parlementer. Nah, sistem pemerintahan ini didasarkan pada penerapan sistem parlementer yang diadopsi dari sistem barat, yaitu di Eropa Barat. Kemudian karakteristik lainnya ini, demokrasi parlementer itu bersifat prosedural karena di mana demokrasi ini pertama kalinya pemilihan umum itu diselenggarakan pada tahun 1955 dan kebebasan pers itu atau kebebasan berpendapat cukup luas. Yang ketiga, banyaknya partai politik sekitar 40 lebih yang terbentuk untuk mewakili berbagai aspirasi yang menganut. Di sana ada ideologi, politik identitas yang berbasis agama, etnis atau paham tertentu. Kemudian yang keempat itu karakteristiknya kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi sangat dijamin, termasuk kebebasan pers yang aktif yang sebagai alat kontrol pemerintahan pada masa itu. Kemudian yang terakhir, daerah itu diberikan otonomi yang seluasnya berdasarkan azas desentralisasi, sebagaimana itu bentuk hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam mengatur kewenangan pemerintahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana berakhirnya masa demokrasi parlementer ini. Tentu yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kegagalan konstitusi dan ancaman desentralisasi bangsa, di mana tidak sampainya kesepakatan untuk mencapai perumusan dasar negara dan undang-undang dasar baru. Nah, di sini akhirnya Presiden Soekarno mengusulkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, isinya itu ada 4. Yang pertama, pembubaran konstitusi. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara 1950. Dan keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, perubahan
dari masa demokrasi parlementer atau liberal ini ke demokrasi terpimpin terjadi karena demokrasi parlementer atau liberal ini dianggap tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ini banyak menimbulkan konflik, perpecahan politik, persaingan antar partai, atau bahkan ketidakstabilan pemerintah karena terjadinya pergantian kabinet, persaingan antar partai politik. Kemudian Presiden Soekarno menyederhanakan kehidupan politik ini agar terciptanya stabilitas nasional dan pemerintahan yang lebih kuat, agar lebih akuntabel dan transparansi. Oleh karena itu, Indonesia mulai beralih ke sistem demokrasi terpimpin. Nah, pada awalnya, demokrasi terpimpin ini bertujuan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun dalam kenyataannya atau dalam praktiknya, politik ini masih dipengaruhi oleh kelompok kepentingan dan kekuasaan tertentu, sehingga nilai Pancasila ini belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan politik. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya Randy Saputra. Kepada Randy disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem ini dimulai setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin muncul karena pada masa demokrasi parlementer, kondisi politik dianggap tidak stabil. Kabinet sering berganti, jadi banyak konflik partai politik dan pembangunan negara menjadi terhambat. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin agar pemerintahan lebih terarah dan stabil. Dalam sistem ini, kekuasaan pemerintahan lebih terpusat pada presiden. Presiden menjadi tokoh utama dalam menentukan kebijakan politik, sedangkan peran partai politik dan lembaga legislatif semakin melemah. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yang pertama, kekuasaan presiden sangat besar. Artinya, pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat dominan dalam pemerintahan. Banyak keputusan penting negara ditentukan langsung oleh presiden. Yang kedua, peran DPR dan partai politik melemah. Artinya, lembaga DPR tidak lagi memiliki kekuatan besar seperti sebelumnya. Partai politik juga dibatasi pengaruhnya karena pemerintah ingin mengurangi konflik antar partai. Yang ketiga, pengaruh PKI dan ABRI makin kuat. Artinya, dalam kehidupan politik Indonesia, pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI semakin besar. Kedua kekuatan ini memiliki peran penting dalam pemerintahan. Yang keempat, keputusan politik ditentukan presiden. Dalam demokrasi terpimpin, kebijakan politik, ekonomi, dan pemerintahan lebih banyak diputuskan langsung oleh Presiden Soekarno. Next, ya. Selanjutnya, yaitu tentang kondisi politik dan karakteristik demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu gabungan nasionalis, agama, dan komunis. Konsep ini bertujuan menyatukan seluruh kekuatan politik di Indonesia agar tidak terjadi perpecahan. Namun dalam pelaksanaannya, hubungan antar kelompok politik sering mengalami ketegangan, terutama Angkatan Darat dan PKI. Kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan pandang politik yang sangat kuat. Pemerintah juga semakin mengontrol kehidupan politik masyarakat. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat mulai dibatasi karena pemerintah ingin menjaga stabilitas politik. Akibatnya, sistem pemerintahan menjadi kurang demokratis. Selain itu, muncul berbagai penyimpangan demokrasi, antara lain Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS. Yang kedua, presiden ikut campur dalam kekuasaan legislatif dan yudikatif. Yang ketiga, DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPR GR yang anggotanya dipilih langsung oleh presiden. Terakhir yaitu MPRS dan lembaga negara lainnya lebih banyak mengikuti keputusan presiden. Kondisi politik pada masa ini semakin tidak stabil setelah terjadinya gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut menjadi akhir dari masa demokrasi terpimpin dan awal lahirnya Orde Baru.
dampak dari demokrasi terpimpin berdampak positif seperti pemerintah menjadi lebih stabil dibanding dengan demokrasi parlementer. Lalu negara lebih mudah mengambil keputusan karena kekuasaannya terpusat. Meskipun ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya, seperti demokrasi tidak berjalan dengan baik karena kekuatan terlalu terpusat pada presiden. Lalu kebebasan rakyat dalam berpendapat menjadi terbatas. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Randy. Nah, selanjutnya kita lihat dari pelaksanaan demokrasi terpimpin. Nah, di mana pelaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi pemerintah lebih fokus pada politik dan revolusi daripada pembangunan ekonomi, inflasi yang sangat tinggi, dan kesejahteraan rakyat menurun. Nah, akibatnya apa? Kebijakan ekonomi tidak dapat berjalan secara efektif dan cenderung mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya inflasi yang sangat tinggi. Nilai mata uang menurun drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, dan daya beli masyarakat semakin lemah. Nah, selain itu, pemerintah banyak melaksanakan proyek-proyek besar yang kita kenal dengan proyek mercusuar seperti membangun monumen dan sarana berskala internasional. Proyek-proyek ini bertujuan menunjukkan kebesaran dan wibawa Indonesia di mata dunia. Nah, namun justru menghabiskan anggaran yang sangat banyak dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, keseimbangan sosial pun semakin terlihat bahwa kebutuhan ekonomi rakyat itu bukan lagi menjadi prioritas yang utama. Nah, akhir dari pelaksanaan demokrasi terpimpin ini berakhir akibat akumulasi berbagai krisis politik, sosial, dan ekonomi yang tidak bisa terselesaikan. Salah satu peristiwa penting yang menjadi titik baliknya adalah peristiwa gerakan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini memicu ketegangan politik yang sangat tinggi di tengah masyarakat dan elit politik, serta menimbulkan ketidakstabilan nasional. Nah, ketegangan politik ini menjadi puncak menyebabkan konflik antar kelompok politik semakin terbuka, terutama di antara militer, PKI, dan pendukung pemerintah. Posisi Soekarno semakin lemah. Dukungan politik terhadapnya berangsur-angsur menurun, baik dari lembaga negara maupun dari masyarakat luas. Kondisi tersebut membuka jalan bagi munculnya Orde Baru, sebuah tatanan pemerintahan baru yang mengklaim ingin melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, teman-teman, dari penjelasan terkait demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Indonesia mengawali sistem demokrasinya dengan masa demokrasi parlementer, yaitu dari tahun 1945 hingga 1955, yang ditandai dengan kuatnya peran parlemen, sistem multipartai, dan keberhasilan pemilu pada tahun 1955. Namun karena seringnya pergantian kabinet dan kegagalan konstituante, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menandai dimulainya era demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965, di mana kekuasaan berpusat pada presiden dengan pengaruh kuat dari Nasakom, militer, dan PKI. Periode ini akhirnya berakhir setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang memicu keruntuhan stabilitas politik dan transisi menuju Orde Baru. Nah, baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah proklamasi kemerdekaan,
Melalui sidang PPKI, Soekarno dan Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Itu menunjukkan bahwa Indonesia telah benar-benar menjadi sebuah bangsa dengan ditandainya kepemimpinan dua tokoh ini. Tetapi sebenarnya ini adalah tonggak awal bangsa Indonesia berdiri menjadi bangsa yang besar. Hambatan-hambatan harus dilalui seperti misalnya upaya Sekutu dan Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri merongrong kedaulatan bangsa untuk melangsungkan pemerintahan di Indonesia. Sejak 4 September sampai 14 November 1945 terbentuklah kabinet pertama bangsa Indonesia, yaitu Kabinet Presidensial. Tampak nyata adanya sentralisasi kekuasaan yang dipegang oleh Presiden yang dibantu KNIP, oleh sebab MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk ketika itu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat yang berisi bahwasannya KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentukan partai-partai politik, serta sistem pemerintahan yang awalnya presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dalam kurun waktu 1945 hingga 1950, sistem pemerintahan parlementer setidaknya terjadi 8 kali periode dengan 5 kali pergantian Perdana Menteri. Kabinet pertama dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Sultan Syahrir. Selama 4 periode Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri. Syahrir mendapatkan beban yang sangat berat. Puncaknya, pada saat agresi militer Belanda yang kedua, Sultan Syahrir dianggap gagal dalam hasil perundingan sehingga akhirnya menyerahkan mandat ke presiden. Selanjutnya Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang menjalankan program-program dari Sultan Syahrir juga tidak mampu bertahan lama dan dinyatakan demisioner karena mundurnya 5 orang menteri dari Partai Masyumi. Perdana Menteri dijabat selanjutnya oleh Muhammad Hatta. Kabinet ini pun berakhir karena kondisi politik waktu itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri, serta ditangkapnya beberapa tokoh politik oleh Belanda. Pendirian PDRI mengakhiri masa pertamanya menjadi Perdana Menteri, tetapi setelah PDRI dibubarkan, maka Muhammad Hatta kembali menjadi Perdana Menteri walaupun program kabinetnya tidak pernah diumumkan. Tetapi usaha dan kebijakannya disesuaikan dengan kepentingan negara dan waktu itu memberikan andil besar bagi kelangsungan perpolitikan bangsa Indonesia. Ketika RI tergabung di dalam RIS, Mr. Sutanto Tirto Projo diangkat menjadi Perdana Menteri yang berperan penting dalam transisi RI menjadi RIS, sedangkan ketika RI kembali berdaulat, Muhammad Hatta kembali menjabat sebagai Perdana Menteri yang kesekian kali dan menandai periode perpolitikan kabinet parlementer 1945 sampai 1950 berakhir. Maka bisa disimpulkan bahwa bangsa Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun mencari formula yang terbaik untuk meningkatkan kehidupan bangsa baik dalam bentuk politik maupun bentuk perekonomian. Dulu, Indonesia sempat mengalami masa demokrasi parlementer, tetapi banyak ketidakstabilan yang terjadi dalam sistem tersebut. Bapak Soekarno, selaku presiden pada saat itu, akhirnya ketemu sebuah solusi, dan solusi itu ikut merubah sistem pemerintahan Indonesia. Pergantian dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin berawal dari dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Soekarno. UUD 1945 kembali diberlakukan dan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Awalnya, demokrasi terpimpin bertujuan menata kembali sistem pemerintahan yang kurang stabil semasa demokrasi parlementer.
Tapi nyatanya, kekuasaan presiden saat itu terlalu besar, sehingga pemerintah mengarah ke otoriter. Misalnya, presiden langsung menunjuk anggota MPRS, padahal harusnya dipilih lewat pemilu. Lalu pengangkatan presiden seumur hidup, padahal harusnya dipilih setiap 5 tahun sekali sesuai UUD 1945.